Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang berkat ridho dan rahmat-Nya lah kita bisa kembali dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, ada satu kisah yang semoga kita bisa bersama-sama mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah berikut. Ada seorang ulama yang beliau tinggal di dekat Masjid Nabawi. Salah satu karunia yang Allah berikan pada beliau adalah selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Berarti selama 40 tahun beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah dan selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam. Namun, ketika usia beliau kian bertambah, beliau menderita sakit. Pada suatu hari, tiba-tiba beliau terbangun di tengah malam dan mendapati seluruh tubuhnya sulit untuk digerakkan. Lalu, ketika beliau mendengar adzan subuh berkumandang, beliau yang dalam kondisi lemah sekali memaksakan untuk berdiri dan jatuh berkali-kali. Dan beliau pun meminta tolong pada anaknya untuk diantar sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Lalu anaknya berkata, "Wahai ayah, dalam kondisi seperti ini sudah menjadi uzur, maka sholatlah di rumah saja." Beliau pun menjawab pada anaknya, "Sesungguhnya saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Saya tidak tahu kapan Allah akan memanggil saya. Saya tidak tahu kapan akhir hidup saya, dan saya harap akhir hidup saya itu ketika saya sedang berjamaah, maka antarkanlah saya ke masjid." Lalu anak beliau pun mengantarkan beliau ke masjid. Ketika iqamah sudah dikumandangkan dan imam maju melakukan takbiratul ihram, beliau pun mengikuti melakukan takbiratul ihram dengan keadaan duduk. Dan benar saja, Allah telah berkehendak menjemput, mengambil nyawa beliau ketika imam baca surat Al-Fatihah. Allah menjamin husnul khotimah bagi orang yang menggantungkan hatinya ke masjid dan mencintai sholat berjamaah. Allah menjaminkan husnul khotimah bagi orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Dan benar saja, sungguhnya manusia itu akan meninggal sesuai dengan apa yang biasa ia lakukan selama masa hidupnya. Dan Masya Allah, begitu bahagia ketika nanti kita sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid dan kita mendapati akhir hidup kita husnul khotimah ketika berjamaah di masjid. Dan ada satu keutamaan dari menjaga takbiratul ihram bersama imam, yaitu An Anasi ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq." Dari Anas ibnu Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat berjamaah dan mendapati 40 hari takbiratul ihram bersama imam ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah membebaskan dirinya dari dua hal, yaitu membebaskan dari api neraka dan membebaskan dari sifat kemunafikan." Dan masih banyak lagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka usi nafsi wa iyyakum, saya
menasihati dan mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan, seperti contohnya sholat berjamaah ke masjid. Karena ketika kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah dalam keadaan sudah berwudu, maka setiap langkah kita akan dihitung oleh Allah. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa kita, dan satu langkah memberi kebaikan. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, maka berlomba-lombalah dalam melakukan amal kebaikan. Terakhir, saya berpesan untuk selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun. Karena kita tidak tahu amal kebaikan yang manalah yang akan menurunkan ridho Allah kepada kita dan membawa kita ke surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa kullu qalbin dha'iqatus syauk. Setiap jiwa pasti merasakan kematian dan setiap hati pasti merasakan kerinduan. Yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.